Nah di situ cuma ada kekurangan sedikit. Nah yang harus rekan-rekan pahami nanti di sini dari klasifikasi gangguan ada yang namanya akan dan sudah terjadi. Nah kalau akan itu kan berarti sebelum dilakukan oleh rekan-rekan. Nah rekan-rekan harus mampu belajar yang namanya edifikasi. Tahu edifikasi? Edifikasi. IDD-nya nerapi ngedifikasikan saha? Apa pemahaman sendiri? Ilmu atuh. Nah itu rekan-rekan pelajari tentang edifikasinya. Ya. Jadi jangan ada gaya ulang maki gitu kan. Terus mengedifikasikan siapa? Ongkong cara boga jiri, ongkong cara boga isim, ongkong boga jauhan. Dipakai enggak? Iya maksudnya seperti itu gitu. Nah kalau rekan-rekan bisa mengedifikasi berarti rekan-rekan bisa memberikan edukasi seperti itu tujuannya mah. Ya pertanyaannya hanya sedikit. Terus untuk apa jari kuntul? Nah, kalau masih kalian nanyakan tentang Haji kumaha sih cara penanganan penyakit plantar fasciitis, HNP, CTS, ya. Masih bingung nggak kalau seperti itu? Enggak. Kalau apa Haji kalau misalkan ada orangnya teh abi nyeri ya di kamarnya kudu kieu kamu teh cager wae nanyakeun. Iya, jadi bertanya tuh kalau sudah kita pegang kan gitu. Teh cager wae nanya. Nah baru nanyain kan begitu berarti ada kekurangan kan keyakinan di dalam kita beraplikasi. Nah salah satunya pahami dulu oleh rekan-rekan tentang jari kuntul. Edifikasinya apa? Nah yang harus dipelajari oleh rekan-rekan itu adalah edifikasinya. Udah pada tahu kan ini jalur ini sampai ke kaki itu mah untuk ilmu rekan bisa nggak memberikan edukasi terhadap si pasien? Ya, kan di sini nanti larinya. Apa sih yang paling terbanyak? Ya bukan. Jadi ada penyelarasan pemahaman kan gitu untuk kita samakan. Ada kan kadar riu kayaknya dino sama, orang sama kan. Nah makanya dari situ ini mah di biodata mah gitu dari wawancara. Nah yang jelas rekan-rekan bagaimana harus mampu dalam memberikan edukasi di dalam yang namanya jahit kuntul. Ya. Nah ini kan berkesinambungan dengan yang namanya pemeriksaan keadaan umum. Bisi anu rekan-rekan yang lain yang masih belum paham sok terus mau bisa mah diajar ka payung. Sok udah di tes dua-duaan kalariku yakin lila gitu ya. Enggak gitu. Jadi kan saling memberikan edifikasi ya. Oh teman saya mah begini tapi saya mah begini, coba kamu begini gimana penyamaannya? Iya untuk menyamakan berarti kan ada samaran gitu di situ. Orang menyamar heula tapi untuk membangun jati diri rekan-rekan. Nah jadi kalau jati diri apa? Sama dengan nilai dengan keimanan, iman sama dengan keyakinan berarti. Yakin deh rekan-rekan. Mereka bahasa lagi plantar fasciitis. Padahal itu berhubungan juga dengan yang namanya sistem intigumen. Ya terjadinya sakit di dalam tumit. Nah di sini nih kejadiannya. Ataupun di sini kan banyak ya. Ya. Nah itu sebab akibatnya tadi Tayos yang bilang, ayah harus tahu sebab akibat kan gitu. Apakah berdasarkan pola makannya, ataupun aktivitas sehari-hari, ataupun kondisi berat badan dirinya sendiri kan itu ada berhubungan juga. Nah intinya juga rekan-rekan bagaimana cara memahamkan tentang 4 pola hidup sehat. Nah jelasin 4 pola kita ya.
Oh itu makan pagi itu harus yang paling bagusnya jam 3:30 sampai jam 7. Nah kenapa harus seperti itu? Karena jam kerja lambung itu jam 7, kalau belum ada makanan yang digesek ini lambung. Kalau di penjelasan, oh cina bu dokter bisa menjelaskan itu hari abdi jangan gitu. Makanya kita sambil belajar gitu. Nah makanya di dalam koordinasi itu tongkok dua-duanya balik kayak gitu langsung. Betul Pak Haji ya mereka PJL lah. Padahal can beres kita teh. Ya. Nah makanya apa dulu nih misi kita, apa yang akan mau dipelajari oleh rekan-rekan kita. Kalau saya udah murni hari Selasa saya langsung murni biarkan kami koordinasi karena pemanfaatan apa waktu untuk 1 minggu, kecuali kalau sudah beres silakan mereka mencari rezeki ya setelah kan cuma ya waktu nak berenang dan beres piringan baliknya. Nah seperti harus begitu. Hah? Bisa lila. Tapi baik, Saudi banyak. Kemari aku ke dia. Ya bukan maksudnya begini, bukan tidak boleh ya gitu rekan-rekan. Kalau materi intinya sudah tersampaikan mau gitu, karena sudah mempunyai job masing-masing apa sebetulnya. Gitu. Nah cuma kalau rekan-rekan sudah memahami kan begitu tentang aplikasi yang rekan-rekan pegang, begitu kalau sudah paham silahkan aja. Ini belum masuk ke yang namanya nutrisi. Gitu. Selama ini kita jarang menggunakan segala tapi ya di saya tetehnya Yusuf lagi. Ya. Nah jadi kita balik lagi ke kembali seperti halnya kita itu belajar lagi ya. Untuk apa ini tujuan akhirnya sewaktu-waktu rekan-rekan ya diberikan mandat untuk membina ya karena kan rekan-rekan juga harus bisa besar gitu, tidak harus selalu saya aja di sini ataupun mungkin sekarang Yuda kan kita berusaha ya kalau bukan oleh rekan-rekan ingin besar nggak? Ya, nah belajar untuk membina dengan gaya rekan masing-masing, mengedifikasikan dari pendahulu ya yang ada. Nah ini balik lagi nih ke sini. Berarti rekan-rekan cara menyampaikan dari hasil jari kuntur gitu ya. Berarti itu adalah kunci. Setelah hasil jari kuntur apa? Dia panggil terapi kan udah jadi satu aplikasi. Larinya kemana? Setelah hasil jari kuntur? Penanganan. Pemeriksaan keadaan umum. Mas, itu Pak Haji Punten kan justru di buku medis deh susunan anak itu. Jadi pulang setelah pemeriksaan keadaan umum. Nah sekarang Pak Haji dari jadi putih baru ke sini. Jadi tulisan buku pasien kemudian dibalikin kumaha? Itu mah teknis. Oh gitu. Teknis itu mah. Jadi kadang mau nerangkeun teh kan sakit jadi posisinya ini gitu. Boleh nggak pemeriksaan keadaan umum dulu? Boleh. Bebas aja. Gitu. Ataupun boleh nggak jadi kuntur terlebih dahulu? Boleh. Iya nggak sih terakhir apa sudah diterapi? Setelah beres. Bisa setelah beres, bisa juga sebelum melakukan. Kan begitu. Ini mah teknis sebetulnya Pak. Berbeda dengan yang namanya SOP mah langkah bekerja, tapi kalau ini adalah menjadikan kekuatan untuk rekan-rekan dalam beraplikasi. Mumpuni nggak kita jadi seorang terapis? Mumpuni. Iya, begitu. Kan ada data, ya. Jadi kalau rekan-rekan di sini tanpa data, ya bagaimana rekan-rekan untuk menjelaskan ke pasien seperti itu. Jadi kalau kita ngejual nutrisi teh hampa, karena kenapa kita sudah data. Bapak, Ibu, teteh setelah saya terapi kan gitu ya. Karena ini gangguan klasifikasinya sampaikan oleh mereka. Ya, kan di sini ditulisnya gini, penyebab gangguan yang diderita oleh PJL disebabkan dari lemahnya gangguan
organ yang di jari Guntur. gitu. Nah, diakibatkan oleh apa? Bisa 4 pola. Bisa dari 4 pola ataupun dari pemeriksaan keadaan umumnya gitu. Nah, coba Bapak ini kekentalan darah. Saya kemarin itu di malam ngebahas tentang sistem peredaran darah. Ya. Karena itu berhubungan dengan kekentalan darah. Kekentalan kekurangan darah itu 4 polanya apa yang bermasalah? Kurang Minum. Terjadilah lemah, letih, lesu, ya, lapar wae, kemung, ya, sakit kepala. Kalau terjadinya kekentalan darah seperti itu. Kalau kekurangan darah? Hah? Kalau kekurangan darah? Nah itu mah kan leukosit berarti sel darah putihnya yang bermasalah. Nah harusnya diberikan pola makan, berarti kekurangan yang namanya nutrisi, proteinnya yang kurang. Tidur susah kan gitu. Jadi terjadilah insomnia seperti itu. Nah, itu Kalau dari kekentalan darah, kenapa Pak Haji kalau limpa malah jadi encer? apanya? Kekentalan darah kan Akan uap gasnya gitu. Nah kan nanti itu berhubungan juga ada zat padat, ada juga zat cair, ada juga gas gitu. Nah kemarin Mang Dede di Bekam teh kalau nu bijil teh naon? Besi. Uap no gas no gitu. Harusnya mah kan yang bagus mah darah langsung ya. Nah kalau terjadinya terlalu banyak karbohidrat di dalam tubuh, nah tidak tersalurkannya yang namanya gas beracunnya. karbon dioksida. Ya karbon dioksida jadi besok jangan kekurangan oksigen gitu. Nah di sini rekan-rekan pahami dulu tentang hasil jari buntu ya. Bu lain ditanyakan kan ke pasien mah, Bapak Ibu mana yang lebih sakit? Padahal nyeri KB ya itu kan umum. Kalau catatan untuk kita apa? Itu kan untuk umum nih, yang sakit mana? Biarpun ini sakit Ya, kalau semua. memang lebih ke organ. Nah kita mah tujuannya larinya ke Organ. perbaikan sistem tubuh. Oh berarti saya harus memperbaiki sistem tubuh yang itu. Jadi tidak usah diceritakan ya. Iya nggak usah. Ulama menyampaikan Bapak mana yang lebih sakit. Begitu. Oh anu berarti ulama cara mengaplikasikannya activating, balancing, cleansing tujuannya kemana? Nah itu disesuaikan dengan hasil. Jadi ketepatannya, Ketepatan titik. ketepatan memahami dalam teknik beraplikasi. Gitu. Bisa diikuti dulu kan nih? Bisa. Bisa. Ya supaya lebih ada pencerahan untuk rekan-rekan gitu. Ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan teh pas waktu aplikasi teh gitu. Jadi imajinasinya juga sudah Begitu mau cager. ya mau cager kan kita ini tidak terfokus Ya gitu. udah di blok dulu. Nah makanya rekan-rekan kuatkan dulu yang namanya trilogi GM-nya gitu. Ari tri badar Pancasila nawanan gitu berarti urang kudu nguatkeun anak. Lamun ingin rekan-rekan lebih hebat kan gitu di grup teh bismillah rekan-rekan doanya ya saya mau